Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan kelas 6 A, B, dan C. Hari ini Selasa 20 Oktober 2020. Kita belajar kembali PAI, yaitu tentang Asmaul Husna. Kalau minggu kemarin kalian sudah menulis dan mencari tentang Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kemudian kalian sudah mempelajari tentang As-Somad, yaitu maha dibutuhkan. Kemudian Al-Muqtadir, maha berkuasa. Pagi hari ini kita akan belajar selanjutnya, yaitu tentang Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Baiklah anak-anak, kita baca hamdalah dulu dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang Bapak banggakan, Al-Muqaddim artinya adalah yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Muqaddim selalu mendahulukan. Pertama, petunjuk sebagai peringatannya. Kedua, peringatan sebelum siksanya. Ketiga, hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Dan keempat, kabar adanya kematian sebelum datangnya kematian. Dalil Allah bahwa Allah itu Al-Muqaddim adalah ada di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmumam madkhura. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan di duniawi, maka Allah segerakan baginya di dunia ini apa yang Allah kehendaki bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian Allah sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Muqaddim? Cara kita meneladani dari sifat Al-Muqaddim adalah pertama, selalu mendahulukan diri dalam berbuat baik. Jadi ketika ada perbuatan yang baik atau amal-amal yang baik, selalu kita dahulukan, jangan disia-siakan. Kemudian yang kedua, tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tentu kalian sebagai siswa-siswi SDIT Said Naum harus selalu mengerjakan hal-hal yang ada manfaatnya, ada berguna baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak menunda pekerjaan. Kalau di buku itu disebutkan la tu'akhir amalaka illa lawat ma taqdiru an ta'malahul yaum. Ya, ada kata mutiara itu bunyinya seperti itu, janganlah kamu tunda suatu pekerjaan ke esok hari selama pekerjaan itu kamu bisa kerjakan sekarang. Jadi yang ketiga, jangan sekali-kali menunda pekerjaan. Kemudian yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, anak-anak, itulah penjelasan Al-Muqaddim. Kemudian sekarang kita pindah ke Al-Baqi. Al-Baqi artinya adalah Allah Maha Kekal. Al-Baqi adalah Allah Maha Kekal.
Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk akan berakhir masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya. Ya, jadi apa yang ada di dunia ini, di planet ini, semuanya akan binasa dan akan tiada, akan hilang semuanya nanti. Nah, apa itu dalil yang menyatakan bahwa Allah itu Al-Baqi, bahwa Allah itu kekal? Dalilnya adalah di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Baqi? Sifat Allah yang maha kekal. Pertama, tentu kita bertawakal. Apa itu bertawakal? Bertawakal itu berserah diri kepada Allah. Jadi, apa yang suatu pekerjaan ataupun kamu habis belajar dengan satu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Belajar harus sungguh-sungguh, setelah itu berhasilkah atau tidak kita serahkan kepada Allah. Itulah bertawakal atau berserah diri kepada Allah pertama. Kedua, tidak sombong. Ya, sifat ini cara kita meneladani dari Al-Baqi itu adalah kedua, yaitu tidak sombong. Apa yang kita usahakan sekarang ini, apa yang kamu raih keberhasilan saat ini, jangan merasa diri kamu sendiri yang menentukan. Ingat bahwa di situ ada campur tangan Allah dan juga ada orang-orang di sekeliling kamu tentunya yang membantu. Itulah makanya jangan sekali-kali memiliki sifat sombong, karena sifat sombong itu adalah sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang kita teladani dari sifat Al-Baqi yang ketiga? Yaitu beramal soleh. Karena beramal soleh ini pahalanya akan kekal di sisi Allah. Uang yang kita miliki itu sebelum kita gunakan, itu sebetulnya bukan milik kita. Tetapi kalau uang yang sudah kamu miliki, kemudian sisihkan sedikit, masukkan amal kotak di masjid atau infak kepada orang yang tidak mampu, itulah hakikat amal soleh kamu, amal jariah kamu, sedekah kamu yang pahalanya akan kekal. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah uraian ataupun penjelasan tentang Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Bapak harapkan kalian dibaca lagi di rumah, cari sumber-sumber lain dari internet atau dari buku-buku lain, bahwa Al-Baqi, sifat Allah Al-Baqi dan Al-Muqaddim itu sungguh sangat baik sekali untuk kalian semuanya, dan sifat-sifat yang diteladani tadi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak harapkan agar kalian fahami, kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak, Bapak akan beri tugas ya kepada kalian semuanya. Tugas yang pertama adalah 1. Jelaskan pengertian Al-Muqaddim. Kedua, jelaskan pengertian Al-Baqi. Ketiga, sebutkan 2 contoh perilaku Al-Muqaddim. Yang keempat, sebutkan 2 contoh perilaku Al-Baqi. Dan yang kelima, tuliskan dalil ataupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu Al-Muqaddim dan Allah itu Al-Baqi. Ayat dan
Qur'annya tidak usah pakai arti, kamu cukup tulis Arabnya saja, ya, yaitu tadi yang telah Bapak sampaikan ya, di dalam surat apa tadi? Al-Isra, ya, kemudian surat Ar-Rahman. Demikian anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak harapkan tetap semangat belajar, ya. Salam buat ayah bunda keluarga di rumah, dan Bapak ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang belum mengirimkan tugas yang minggu kemarin, ya, tolong Bapak tunggu agar tugas tersebut diselesaikan dan dikirimkan. Ada beberapa anak keluhan dari kalian sudah menulis, sudah mengerjakan, bahkan sudah difoto, tapi lupa mengirimnya. Mudah-mudahan ke depan tidak lupa lagi dan tetap semangat belajar. Akhirul kalam, mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.